Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di webinar di balik roda logistik nasional, tantangan dan inovasi truk angkutan Indonesia yang diselenggarakan oleh Transtrek. Saya Fatma selaku pemandu acara pada siang hari ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung di webinar pada siang hari ini. Nah, sebelum kita memulai, saya ingin mengingatkan, pastikan koneksi dan device yang rekan-rekan gunakan untuk webinar dalam kondisi baik dan perangkat juga dalam kondisi bagus seperti itu. Selain itu, saya juga ingin menginformasikan bahwa webinar ini akan direkam dan diupload ke channel YouTube kami yaitu Transtrek Indonesia. Jadi, bagi para penonton setia webinar Transtrek yang ingin menonton tayangan ulang ini bisa langsung mampir ke channel YouTube kami yaitu Transtrek Indonesia. Nah, selain itu, kami juga akan uh, selain itu akan ada door prize voucher belanja Alfamart pada akhir acara dengan total Rp1.500.000 untuk 5 orang pemenang dengan masing-masing pemenang akan mendapatkan sejumlah Rp300.000 dengan persyaratan pastikan rekan-rekan udah melakukan registrasi di formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh panitia, menonton webinar ini sampai selesai. Pengundian hadiah akan menggunakan random speaker. Hadiah akan diproses paling lambat 2 minggu setelah webinar ini tayang dan keputusan panitia tidak dapat diganggu-gugat. Maka dari itu saya ingatkan kembali, pastikan rekan-rekan telah mengisi data diri dengan lengkap pada formulir pendaftaran karena data diri nanti akan diambil oleh para tim kami untuk menghubungi rekan-rekan sekalian. Nah, tidak hanya door prize nih, kami juga akan ada hadiah merchandise eksklusif merchandise Transtrek untuk 3 orang dengan pertanyaan terbaik. Tidak hanya itu, di sesi akhir webinar kami juga akan memberikan penawaran spesial, penawaran harga spesial gitu ya, diskon harga khusus nih bagi para peserta webinar. Jadi pastikan rekan-rekan menonton atau mendengarkan webinar ini sampai selesai. Ya, sesuai dengan tema webinar kita hari ini, di balik roda logistik nasional, tantangan dan inovasi angkutan truk Indonesia. Di sini sudah bersama kita semua hadir narasumber yang pastinya sudah berpengalaman dan sangat spesial, yaitu Pak Iwayan Sumadita. Beliau merupakan Ketua DPC Aprindo Surabaya. Halo Pak Wayan, Pak Wayan sudah Selamat hadir. siang, selamat bertemu, Pak salam Wayan, kenal Mbak suara saya Nur. sudah jelas ya Pak ya? Jelas sekali Mbak Nur, Gimana nih keadaannya Pak Wayan di Surabaya? Astungkara cuaca cuaca cerah, secerah webinar pada siang hari ini. Aduh, secerah webinar pada siang hari ini ya Pak. Iya betul Ya, tak sekali. perlu berlama-lama lagi nih Pak. Mungkin Siap. bisa langsung aja Pak Wayan silahkan memperkenalkan diri sekaligus memperkenalkan jabatan Pak Wayan di Aprindo Surabaya. Silahkan Pak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Sunadita. Saya adalah Ketua DPC Aptrindo Kota Surabaya. Masa jabatan saya mulai dari tahun 2023 kemarin sampai dengan tahun 2028. Terima kasih banyak pada kesempatan hari ini saya diberikan kepercayaan oleh Transrek untuk mengisi webinar yang luar biasa ini. Karena memang Transrek ini idola ya, idola bagi para pengusaha ini. Nah, terus kemudian dengan adanya webinar ini sepertinya menambah banyaknya variatif. Bagaimana supaya Transtrek ini lebih dikenal oleh masyarakat luas. Nah, sangat menarik sekali apa yang menjadi tema daripada webinar siang hari ini. Jadi itu saja sih Mbak perkenalannya. Oke, nah mungkin biar rekan-rekan mengenal lebih dalam Aprindo dan Pawayan, mungkin Pawayan bisa jelaskan gitu Pak ya, apa sih Aprindo itu, terus juga seperti apa sih peran Aprindo dalam industri angkutan barang di Indonesia, Pak? Terima kasih banyak Mbak Nur. Jadi kalau menjelaskan Aprin ini saya ambil ancang-ancang kayaknya. Jadi begini, Bapak Ibu yang terhormat yang hadir pada webinar siang hari ini, Aprindo seperti kepanjangannya Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia.
Jadi Aptrindo adalah sebuah wadah bagi pengusaha truk atau pengusaha angkutan barang di seluruh Halo ketua. Indonesia. Nah, keberadaan Aptrindo ini sudah diakui oleh Kadin, Kamar Dagang dan Industri. Jadi Jangan. untuk urusan transportasi yang diakui oleh Kadin baru dua, yaitu Aptrindo dan juga ada organisasi yang lainnya atau asosiasi yang lainnya. Nah, Aptrindo sendiri ini sudah berada di sekitar 25 provinsi kalau tidak salah dengan 30 sekitar 37 DPC yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi Aptrindo ini sudah apa namanya? Sudah berada di seluruh wilayah Indonesia. Karena di wilayah Indonesia ini sudah banyak pengusaha tracking yang siap untuk yang membutuhkan sebuah wadah yang konkret dalam rangka mereka menyuarakan aspirasi ataupun keluhan-keluhan mereka. Nah, Aptrindo inilah sebuah wadah yang memang sangat-sangat dibutuhkan oleh pengusaha angkutan barang di seluruh Indonesia. Aptrindo tidak hanya eh, terdiri dari angkutan kontainer atau sebagainya, tapi semua angkutan barang, mulai dari ada apa namanya pickup, ada dump truck, ada juga truk-truk box, swing box, dan juga termasuk truk kontainer. Nah, karena angkutan barang itu tidak terbatas hanya pada truk ya. Angkutan barang itu ada juga seperti yang saya sampaikan tadi pickup-pickup itu. Jadi ada pickup, ada truk Fuso, CDD dan sebagainya. Itu ada di wilayah kerja kita. Kira-kira itu gambaran dari Aptrindo, Mbak. Oke, tadi kan Bapak sudah jelasin ya bahwa Aprindo ini apa ya, salah satu asosiasi yang telah diakui dan juga udah ada kurang lebih di 23 provinsi ya Pak ya, Ya, dengan memang betul. fokusnya tuh ke angkutan besar gitu seperti truk dan Betul. lain-lainnya. Nah, saya ingin tahu Pak, sebenarnya seberapa banyak sih perusahaan truk yang bergabung di dalam Aprindo saat ini? Kan kalau tadi Bapak jelaskan bahwa ada angkutan besar, apakah ada usaha-usaha kecil atau usaha menengah nih yang bergabung juga sama Aprindo Pak? Jadi di dalam Aptrindo ini yang bergabung tidak hanya perusahaan besar. Hmm. Bahkan tidak jarang perusahaan itu masih berskala kecil atau UMKM. Jadi semua kan dilihat dari eh, pembentukan awalnya. Jadi ada di pembentukan awal itu skala kecil, skala menengah, dan skala besar. Nah, yang menjadi anggota di Surabaya ini lebih banyak di usaha kecil, UMKM, pendaftarannya itu. Jadi pendaftarannya itu lebih banyak di UMKM dan sebagian sedang dan kecil yang sebagian kecil di besar. Karena terkait dengan kewajiban dan tanggung jawabnya tentunya. Nah, kemudian di Aptrindo ini Surabaya terutama saya sampaikan karena ketua DPC Surabaya saya tidak bisa menyampaikan Indonesia ataupun Jawa Timur karena keterbatasan dari jabatan yang saya pangku kan begitu. Di Surabaya sendiri perusahaan yang tergabung di dalam Aprindo DPC Surabaya sekitar 150 perusahaan dengan mengoperasikan lebih dari sekitar 2.500 armada. Karena tiap hari atau tiap bulan selalu ada penambahan jumlah anggota. Begitu menariknya, begitu seksinya Aptrindo. Waduh, kita pakai bahasa seksi ya, karena menarik sekali bagi pengusaha-pengusaha angkutan itu untuk bergabung dengan Aptrindo. Begitu kira-kira Mbak Nur. Oke, nah seperti yang Pak Wenda sampaikan ya bahwa kurang lebih ada 2.000 armada yang beroperasi bahkan terus bertambah seperti itu ya Pak ya. Betul Nah, sekali Mbak Nur. bisa dijelaskan nggak Pak sebenarnya seberapa besar sih peran truk nih Pak dalam distribusi barang di Indonesia saat ini dan seperti apa sebenarnya Pak ya dampak dari logistik truk terhadap kehidupan masyarakat misalnya dalam harga kebutuhan barang ataupun kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti itu Pak. Memang terima kasih pertanyaannya Mbak Nur. Waduh, pertanyaannya ini panjang banget kayak kereta api. Waduh, ya. Jadi, bagaimana pentingnya sistem distribusi barang di Indonesia terkait peranannya truk ini ya?
Kalau bisa saya analogikan di dalam tubuh kita, truk itu bagaikan urat nadi yang menggerakkan distribusi. Kalau kita bilang tulang punggung itu nggak bergerak, tidak dinamis, tapi statis. Yang bergerak itu adalah urat nadi yang bisa menggerakkan tangan kita, bagian tubuh yang lainnya. Nah, di dalam pentingnya distribusi barang di Indonesia terkait dengan peranan dari truk itu sendiri, banyak sekali ya sebenarnya ya. Ya mungkin di antaranya yang bisa kita ambil jelas benang merahnya yang pertama mungkin bahwa truk itu adalah sebuah sarana untuk sebagai penghubung utama antar wilayah. Misalnya seperti yang kita ketahui dari Jawa Timur ke Jawa Tengah, ke Jakarta, ke Jawa Barat, itu lebih mayoritas menggunakan eh, moda transportasi truk. Jadi truk ini fleksibilitasnya sangat tinggi, makanya menjadi sebuah favorit. Makanya pertumbuhan perusahaan angkutan itu sangat luar biasa karena eh, tanpa adanya penghubung, tanpa adanya angkutan, distribusi itu tidak akan bisa berjalan. Kan begitu kira-kira, Mbak. Nah, kemudian truk itu juga merupakan mendukung rantai pasok. Yang disebut mendukung rantai pasok itu begini. Eh, Misalnya, di sebuah daerah membutuhkan bahan baku yang paling cepat dalam memenuhi pasokan itu, tentunya dengan melalui moda transportasi penyampaian barang itu. Nah, kalau kita penyampaian barang itu sedikit dengan dalam artian bukan pengirimannya parsial sedikit demi sedikit, itu akan biayanya lebih besar. Berbeda kalau kita sudah menggunakan truk dengan jumlah barang yang dimuat sesuai dengan kebutuhan, itu akan lebih murah biaya transportasinya. Nah, kemudian yang ketiga adalah fleksibilitas dan efisiensi. Bagaimana dengan fleksibilitas? Apa yang dimaksud dengan begitu? Truk itu mengangkut berbagai jenis barang dalam jumlah yang besar dengan rute yang fleksibel. Kemana aja bisa, tidak ada trayek dia. Tidak seperti bus kota. Kalau bus kota itu memang ditentukan trayeknya supaya tidak berbenturan satu dengan yang lainnya, tidak berebut muatan. Nah, sementara truk ini sendiri fleksibilitasnya sangat tinggi dan juga efisiensinya juga sangat tinggi. Kenapa efisiensi? Karena dia diberikan ongkosan sesuai dengan jarak tempuh. Kalau bis kan jauh dekat, terima kasih ya begitu ya. Jauh dekat kan sama kalau bis kota ataupun bis umum. Tetapi kalau untuk truk, dia menggunakan ukuran jarak. Kalau di Surabaya terkenal dengan sektor. Kalau kita bilang sektor 4, sektor 5, sektor 6, sektor 7. Nah itu sudah ditentukan terkait dengan kisaran harga sehingga memudahkan pengusaha truk itu dalam melaksanakan kegiatan. Nah, kemudian yang selanjutnya yang keempat yaitu transportasi multimoda. Nah, ini truk sering digunakan sebagai penghubung dalam sistem transportasi multimoda. Misalnya, multimoda ini kan dari laut, dari kapal untuk menuju gudang diperlukan sarana transportasi. Nah, truk inilah sebagai penghubung. Dan ataupun dari kapal menuju kereta api tetap harus ada penghubung. Untuk saat ini, sampai saat ini di Indonesia belum ada yang dari kapal terus kemudian langsung ke kereta api. Selalu melalui transportasi truk untuk melansir barang yang diturunkan dari kapal laut ataupun sebaliknya. Jadi begitulah fungsi transportasi truk ini sebagai multimoda untuk menghubungkan antara transportasi satu dengan transportasi lainnya sebelum dia menuju ke konsumen. Nah, kemudian yang selanjutnya, truk itu adalah salah satu yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, kenapa seperti itu? Dengan adanya truk, distribusi barang ke daerah-daerah terpencil sejauh mungkin masih bisa dijangkau dengan adanya truk ini atau angkutan barang ini. Jadi pertumbuhan ekonomi itu bisa secara merata. Bisa misalnya cari cari laptop, tidak harus ke Surabaya cari laptop. Di pelosok-pelosok desa pun sudah ada yang jualan. Di kota-kota terpencil pun sudah ada yang jualan.
Terus kemudian cari barang-barang yang kebutuhan yang lainnya di mana-mana ada karena distribusinya ada. Karena yang mengangkut itu ada. Kalau tidak ada yang mengangkut, tidak ada yang mendistribusikan, susah juga kita nyari. Nah, itulah kenapa angkutan barang ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dan mungkin tambahan yang terakhir yaitu eh, selain pertumbuhan ekonomi daerah terkait dengan distribusi, truk ini juga penyumbang pajak mungkin terbesar mungkin daripada daripada yang lainnya. Kenapa? Di tahun yang sama, komparasinya di tahun yang sama, apple to apple, kendaraan pribadi dengan truk itu pajaknya lebih mahal truk kalau tidak menggunakan nama perusahaan, nama pribadi gitu misalnya. Kalau nama PT karena itu sifatnya umum, dia hampir mirip lah harga pajaknya. Tetapi kalau menggunakan nama pribadi, kita komparasi dengan nama-nama masing-masing nama pribadi, itu bisa 3 sampai 4 kali lipat nilai pajaknya. Karena masih plat hitam. Nah, kemudian yang terakhir mungkin ya, peranan truk terkait dengan distribusi ini adalah responsif terhadap permintaan pasar. Jadi truk ini tidak seperti pesawat terbang yang ada jadwalnya, tidak seperti kereta api yang ada jadwalnya, tidak seperti kapal laut yang datangnya pasti sudah terjadwal juga. Truk ini bisa, angkutan barang ini bisa kapan saja truk ini. Hari ini mau muat, kita cari teman-teman siapa yang truknya kosong, kita berangkatkan, kita muat. Besok kita perlu, besok bisa ada. Nanti malam kita perlu, bisa jadi nanti malam itu ada. Kalau kita koneksi kita, jaringan kita luas. Nah, kira-kira mungkin sekitar 6 poin tadi ya yang saya sampaikan. Nah, seperti itulah bagaimana peranan dari truk itu terhadap distribusi barang. Kira-kira itu Mbak Nur. Oke. Nah, Pak, ngomong-ngomong membahas mengenai distribusi logistik yang menggunakan transportasi khususnya darat gitu, Pak ya. Apa aja sih Pak sebenarnya tantangan di lapangan sejauh ini gitu ya mengenai apa ya mengenai perusahaan-perusahaan truk yang mereka hadapi seperti itu Pak. Jadi tantangan nyata apa nih yang dihadapi oleh para pengusaha truk di lapangan saat ini? Melihat tadi kan distribusi ternyata kita harus bisa ke pelosok, harus juga cepat gitu Pak ya ketika ditelepon harus ada keberangkatan harus cepat kayak gitu. Jadi semakin lama kita pengusaha truk ini semakin besar tantangan, bukan semakin kecil. Dengan tumbuhnya digitalisasi, kemudian dengan semakin banyaknya tujuan, dengan kondisi pemerintahan juga itu sangat berpengaruh terhadap pengusaha truk ini. Nah, tantangan yang pertama yaitu yang bisa saya lihat adalah adanya biaya operasional yang ini tantangan terbesar dan tentunya nanti Translate punya solusi ini saya kira ini. Nah, yang pertama terkait dengan tantangan itu harga BBM yang fluktuatif dan mahal. Harga BBM kita kan tidak ada standar. Bisa jadi begitu minyak dunia naik harganya, harga BBM kita ikut naik. Padahal kilang minyak kita punya. Nah, itulah repotnya kita ini sebagai pengusaha truk di Indonesia ini salah satunya. Begitu fluktuatif BBM terjadi, kapan kita mengajukan perubahan harga terhadap customer? Itu akan menjadi perdebatan panjang juga. Karena di dalam kita dengan customer itu, kita keras, menang di kita, tetap kalah di kita akhirnya. Kenapa? Kita menang tetapi kita kalah. Begitu kita menang otot-ototan dengan customer nggak nyaman dengan kita akhirnya. Nah, mencari win-win solution itu sangat susah. Makanya itu, begitu ada kenaikan BBM, sudah kita sebagai pengusaha truk ini bingung. Kita naikkan berapa ke customer, kita naikkan berapa ke driver. Itu polemik dan akhirnya menjadi momok bagi kita. Karena begitu kita salah mengambil sebuah keputusan, merubahnya itu tidak mudah. Kalau kita hitung secara cermat terkait kenaikan BBM, misalnya kemarin 15% kenaikannya. Kita hitung inflasi, kita hitung kenaikan dari PPN dan sebagainya, kita seyogianya naik di angka 25%. Tetapi kenyataannya tidak bisa seperti itu. Malah ada yang naik cuman
di bawah 10%. Nah, itulah tantangan kita sebagai pengusaha truk. Bagaimana kita menjaga hubungan baik antara customer kita dengan karyawan, dan juga bagaimana kita dengan teman-teman sesama pengusaha truk. Nah, kemudian di dalam biaya operasional yang tinggi, selain ada BBM, ada juga pajak kendaraan dan distribusi jalan yang cukup besar seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kalau perusahaan kita belum terverifikasi, maka kita akan dikenakan pajak yang tinggi, hampir sama dengan plat hitam itu tadi. Padahal beban kita sudah banyak. Dan kemudian restribusi jalan itu hampir di setiap masuk kita pergudangan ada restribusi. Nah, kalau kita masuk di 3 pergudangan dalam 1 hari, berapa duit sudah keluar untuk restribusi saja? Itu. Dan kemudian selain itu ada faktor yang menyebabkan biaya operasional yang tinggi, yaitu biaya perawatan dan suku cadang. Nah, dengan adanya kenaikan BBM, dengan adanya kenaikan pajak kendaraan, dengan adanya kenaikan PPh, suku cadang ini juga harganya naik mengikuti. Tidak dan naiknya mereka itu lebih besar daripada kenaikan eh, tarif kita kepada customer, prosentasenya. Walaupun di dalam harga yang lebih kecil, tetapi prosentasenya sangat besar. Mereka bisa naik 25-35%. Padahal tarif itu kenaikannya nggak sampai 10%. Nah, disitulah tantangan kita, bagaimana kita benar-benar pintar untuk memanajemen bagaimana kendaraan itu bisa perawatannya lebih seminimal mungkin. Nah, kemudian tantangannya itu yang kedua menurut saya adalah kerusakan dan ketidaksiapan infrastruktur jalan raya. Nah, banyak jalan yang rusak. Terus kemudian ada pengiriman barang-barang itu di jalan yang sempit, yang mana truk itu tidak sesuai dengan kelas jalan itu kalau dimasukkan. Tetapi di sana itu wilayah pertokoan atau perkantoran. Nah, itu sebuah tantangan juga. Tidak layak dilalui, tetapi harus kita melakukan pengiriman ke sana. Bagaimana solusi terkait hal itu sangat berat. Tentunya ada kondisi-kondisi khusus yang akhirnya menimbulkan extra cost. Nah, kemudian minimnya tempat parkir, terutama di kota besar atau kawasan industri. Sejengkal tanah itu sangat berarti di sana. Nah, di situ. Jadi kita pengusaha truk ini belum tentu bisa beli garasi. Makanya kita lebih banyak stay di garasi-garasi umum. Nah, kemudian adanya kemacetan yang menyebabkan keterlambatan dan pemborosan bahan bakar. Begitu truk itu mengalami kemacetan, bukan hanya boros bahan bakar, kemungkinan kerusakan juga akan lebih tinggi terhadap penggunaan dari unsur-unsur yang di mekanikalnya itu. Nah, yang saya sampaikan lagi, yang ketiga adalah persaingan tarif yang tidak sehat. Di Indonesia ini karena pemerintah tidak berani mengatur tarif, akhirnya kita semua memperjuangkan tarif masing-masing. Tidak terjadi keseragaman tarif, itu memang sangat sulit untuk dikendalikan. Itu harus banyak 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 vendor ataupun banyak birokrasi yang terlibat untuk menentukan tarif itu, dan itu tidak mudah, perlu perjalanan panjang. Kemudian regulasi yang berubah-ubah, ini yang bahaya. Ganti menteri, ganti regulasi, itu yang bahaya. Karena kenapa? Dalam pemenuhan standar regulasi itu tidak murah dan tidak mudah. Sekali lagi, tidak murah dan tidak mudah. Makanya begitu ganti regulasi, kami kalang kabut untuk menyesuaikannya, itu biaya lagi. Ekstra cost lagi buat kami. Kemudian kekurangan sopir profesional. Sopir itu, pekerjaan sebagai supir itu adalah bukan pekerjaan favorit. Jadi pekerjaan kalau sudah nggak dapat di pabrik, nggak dapat di kantor, baru jadi supir. Jadi bukan suatu pekerjaan yang bisa dianggap bisa menjamin. Karena kenapa? Begitu orang itu keluar rumah, banyak asumsi di masyarakat itu. Entah yang nakal, entah yang bagaimana lah. Makanya supir itu bukan bukan pekerjaan favorit. Sehingga kita sulit sekali mencari supir yang profesional. Nah, kemudian
keamanan dan risiko di jalan. Di jalan ini sangat sangat banyak preman. Kadang kita berhenti di jalan tol, ban serep kita dicuri, aki kita dicuri. Nah, itulah bagaimana kita itu bisa sopir itu driver itu diharapkan bisa menjaga keamanan dari seluruh bagian dari area kendaraannya itu. Itu sangat memerlukan effort yang luar biasa. Kemudian terbatasnya digitalisasi. Terbatasnya digitalisasi ini tentu kita sudah punya solusi, yaitu Transtech solusinya. Apapun kebutuhan Anda, Transtech siap untuk mendukung apa yang Anda butuhkan terkait dengan digitalisasi tersebut. Nah, kira-kira itu, Mbak Nur. Ya Pak, melihat isu-isu yang udah Bapak sampaikan gitu Pak ya, eh, apa sih peran Aprindo untuk menangani isu-isu ini? Terus gimana caranya Pak untuk menangani isu-isu ini? Itu sebagai sebuah wadah, tentunya selalu berusaha berkomunikasi dengan stakeholder ataupun pihak-pihak yang terkait. Jadi misalnya seperti segala sesuatunya itu kita komunikasikan. Ada kadang kita ke Deperindak untuk mengkomunikasikan biar bagaimana tarif, kita ke Kemenhub untuk apa namanya membicarakan terkait dengan bagaimana odol, bagaimana dengan persyaratan KIR dan sebagainya, apa yang bisa kita bantu dalam melaksanakan apa yang menjadi regulasi-regulasi terbaru terkait dengan pengusaha angkutan barang itu. Dan kemudian selain itu, kita membuka sebuah media, terutama di DPC Surabaya. Kita siap untuk uh, menerima keluhan dan juga menjembatani, baik itu terkait hubungan pengusaha truk dengan customer, hubungan pengusaha truk dengan stakeholder dan sebagainya. Kami di DPC Surabaya siap untuk membantu dan menjembatani kebutuhan anggota terkait hal itu. Itu sih, Mbak. Oke, Pak, mengingat beberapa waktu yang lalu gitu Pak ya, tepatnya saat momen Lebaran nih. Nah, pemerintah kan Ya, betul. menerbitkan surat keputusan bersama Pak ya, atau SKB, untuk mengatur jam operasional angkutan, khususnya angkutan truk gitu ya, angkutan darat yang mengangkut logistik kita, di mana selama arus mudik ataupun arus balik Lebaran 2025 itu terbatas gitu Pak. Nah, saya ingin tahu Pak, dampak apa aja sih yang dirasakan dalam pengiriman stok barang ini Pak, dan bagaimana kondisi stok barang yang ada di daerah-daerah Pak, karena apa ya, adanya kebijakan ini. Jadi begini, sebelum timbulnya kebijakan SKB 16 hari itu, Ya. kami dari Aptrindo, hanya Aptrindo ya, yang diundang oleh Kemenhub untuk berdiskusi terkait dengan SKB itu sebelum SKB itu diterbitkan. Nah, pada saat itu kami menyampaikan bahwa SKB itu maksimal diberlakukan selama 10 hari. Mengingat pentingnya rantai distribusi dalam rangka pemenuhan segala kebutuhan yang berada di daerah. Tetapi pada saat ditandatangani SKB itu, tanpa kita ketahui, tiba-tiba berubah menjadi 16 hari. Itu sangat mengecewakan kami dari Aprindo. Jadi kami dipanggil dan diajak berbicara itu hanya sekedar omong-omong katanya. Nah, inilah kami merasa benar-benar dikhianati pada saat. Nah, tetapi apa yang menjadi dampak dari keputusan yang diambil oleh pemerintah itu jadi SKB 3 Dirjen plus Korlantas Polri itu? Yang pertama, di Jakarta mungkin merasakan kemarin efek dari macet total di Tanjung Priok itu salah satunya. Jadi efek dari SKB itu tidak seperti kita makan cabai, kita makan sekarang, pedesnya sekarang enggak. Karena kenapa? Penumpukan barang di pelabuhan itu terakumulasi. Tidak bisa sekarang numpuk, bukan seperti itu konsep. Jadi efek sebelum Lebaran yang pertama adalah pasokan barang ke daerah terkait dengan kebutuhan yang naik harganya, walaupun tidak banyak. Jadi mereka akan seperti ini. Selama Lebaran harga akan naik. Nanti setelah Lebaran, setelah pasokan masuk, harga akan kembali turun. Nah itu menyebabkan kenaikan harga yang tentunya akan menyumbang inflasi.
Bagaimana pertumbuhan Indonesia ditargetkan 8% kalau inflasi terjadi terus? Bahkan inflasinya nanti takutnya malah lebih besar dari target pertumbuhan 8% di Indonesia. Nah, kemudian selain itu, eh, bagaimana dengan kesejahteraan pengemudi angkutan barang? Selama ini yang diperhatikan kan angkutan orang aja terus selama Lebaran itu. Besok di Nataru juga angkutan orang lagi di apa mobilisasi orang terus. Nah, bagaimana nasib pengemudi angkutan barang ini? Apakah mereka tidak boleh berlebaran karena mereka nggak punya uang, karena mereka libur atau kerjanya dibatasi? Karena eh, kegiatan terutama ekspor impor yang terjadi di Surabaya itu mayoritas barang-barang non kebutuhan pokok. Sehingga begitu itu dibatasi, maka mereka nggak kerja. Yang kebutuhan pokok bisa dihitung seperti kedelai dan sebagainya bisa dihitung dan sangat terbatas. Dan itu pun hanya dikerjakan oleh orang-orang tertentu. Sehingga mayoritas akhirnya supir itu libur. Nah, kalau sudah libur begini, mereka dituntut akan kebutuhan lebaran, berarti bahayanya nanti supir itu beralih pekerjaan ke kriminalitas. Nah, itu adalah solusi terakhir bagi orang yang sudah gelap mata. Nah, efek setelah lebaran, terjadinya kongesti di pelabuhan mengakibatkan Tanjung Priok sampai terjadi kemacetan yang horor. Di sana Aptrindo juga hadir, Mbak. Jadi Aptrindo hadir di sana memberikan nasi bungkus sebanyak 1.000 nasi bungkus. Jadi Aptrindo benar-benar hadir, hanya Aptrindo saya sampaikan, hanya Aptrindo, yang lain nggak ada. Makanya sangat luar biasa sekali Aptrindo ini. Itu kira-kira Mbak. Berarti Aprindo tuh memperhatikannya sampai ke apa ya Pak? Sampai ke supir-supir truknya juga Pak ya. Nggak cuma kendaraannya, Betul, nggak cuma bagaimana proses logistiknya, tapi ke supir-supir truknya juga diperhatikan. Keren sekali Pak. betul. Bagaimanapun juga mereka adalah penunjang dari kesejahteraan pengusaha juga, kan begitu Mbak Nur? Hmm. Betul sekali, Pak. Nah, seperti yang kita ketahui nih, Pak, bahkan kita juga di jalan sering lihat, Pak, ya, kalau truk ataupun kendaraan-kendaraan angkutan logistik itu banyak yang overload. Dan seperti yang saya ketahui juga, mungkin bisa Bapak bantu benerin gitu, Pak, ya, bahwa kita tuh ada kebijakan mengenai zero zero overload, kalau nggak salah gitu, Pak, ya, over dimension load gitu. Perlu ya. Nah, bisa nggak sih, Pak, dijelaskan secara singkat mengenai kebijakan ini? Terus gimana sih, bagaimana tantangannya Aprindo mengenai kebijakan ini, Pak? Sebenarnya apapun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu tujuannya sangat baik. Hmm, Tetapi kita harus melihat dari sisi mana itu. Apakah hmm, kebijakan itu sudah relevan dengan apa kondisi negara kita sekarang? Selama korupsi masih triliunan bahkan kuadriliun, bagaimana kita bisa lebih baik negara ini, kan begitu Mbak Nur ya. Nah, kemudian betul, betul, Pak. odol ini sendiri memang sesuatu yang mulia kalau saya bilang. Kenapa tujuan odol itu apa zero odol itu sendiri yaitu meningkatkan keselamatan dari pengemudi, keselamatan dari barang. Memang bagus sekali itu. Kita sangat setuju. Kemudian melindungi infrastruktur jalan karena dengan berat yang tidak berlebihan otomatis masa pakai dari jalan itu akan lebih lebih lama. Kemudian persaingan usaha lebih sehat. Dengan adanya batasan-batasan itu, usaha itu akan kamu muat siapa aja akan sama harganya itu loh. Dan kemudian ada efisiensi dan standarisasi logistik itu sangat bagus sebenarnya. Tetapi selain itu juga ada komitmen untuk menjaga lingkungan. Nah, dengan muatan yang enteng, maka otomatis apa namanya emisi atau gas buang yang dikeluarkan oleh mesin itu akan lebih lebih ringan, lebih kecil. Nah, kira-kira begitu. Nah, kemudian eh, tetapi kebijakan ini banyak tantangan. Kalau odol itu sampai diberlakukan, otomatis biaya logistik akan meningkat. Nah, kalau biaya logistik meningkat, maka harga barang akan naik. Kalau harga barang akan naik, maka inflasi akan tinggi. Kalau inflasi tinggi, nggak mungkin Indonesia bisa tumbuh 1%, 2%, bahkan bisa-bisa minus pertumbuhannya. Kan bahaya itu tambahan. Jadi urutannya seperti itu, Mbak. Kenapa biaya logistik meningkat? Nah, biasanya barang yang bisa diangkut oleh satu truk, itu sekarang harus diangkut dua truk. Otomatis biayanya dua kali lipat untuk distribusinya. Otomatis biaya itu akan dibebankan kepada pembeli nantinya. Naik, harga menjadi naik. Kira-kira begitu gambarannya.
Dan selain itu juga sebelum zero odol ini ditetapkan, masyarakat Indonesia yang sudah punya usaha truk itu sudah odol semua. Merubah itu sangat sulit, Mbak. Sebab pada saat terjadi kita diminta untuk memenuhi odol itu, siapa yang bertanggung jawab untuk motong sasis kendaraan itu? Itu sekali potong paling nggak duitnya 2 juta, 3 juta. Nah, kalau seandainya punya 100 kendaraan, itu siapa yang tanggung jawab? Jadi pemerintah membuat regulasi yang sangat bagus tanpa melihat bagaimana kondisi di lapangan. Walaupun diberikan tenggang waktu, tetap akan menjadi pola pikir di dalam pengusaha truk. Kalau saya harus mengeluarkan uang sampai 300 juta, 400 juta untuk memotong kendaraannya menjadi standar, ya mendingan kita nggak usah. Itu sangat merugikan sekali bagi pengusaha. Apalagi pemerintah tidak mengatur terkait dengan tarif. Banyak teman-teman yang masih muat terkait dengan menggunakan truk odol, sementara kita potong sasis kita yang rugi. Kita nggak dipakai sama customer, orang lain yang dipakai. Jadi makanya kenapa kebijakan zero odol ini akhirnya jalan di tempat tidak bisa maksimal. Kira-kira itu sih, Mbak Nur. Ya, berarti sebenarnya banyak Pak ya kebijakan-kebijakan yang mungkin belum didiskusikan secara baik gitu Pak ya, baik itu dari pemerintah ataupun pelaku usaha. Nah, kalau dilihat dari situ Pak, gimana sih sebenarnya strategi dan harapan dari para pelaku usaha truk nih khususnya Pak ya, agar kebijakan tersebut bisa berjalan secara adil dan realistis Pak? Hmm. Strategi supaya kebijakan itu adil dan realistis. Yang pertama ya tentunya pemerintah itu harus mendengarkan suara dari pengusaha Hmm. agar mengetahui apa sih yang menjadi keluhan kami, di mana sih hambatannya, terus apa yang perlu diatur, apa yang perlu dilarang. Nah, hal itu akan menimbulkan sebuah eh, apa namanya regulasi yang baik, regulasi yang bersahabat. Kami juga tidak mau kok merugikan negara, nggak mau kita. Sebab bagaimanapun juga kalau negara sampai defisit, sampai minus, maka kita juga akan dirugikan. Kenapa? Karena distribusi akan menjadi sulit, akan menjadi sedikit yang distribusikan. Nah, pekerjaan kita akan berkurang. Itu kita rugi juga. Setelah kita berinvestasi sekian miliar, ternyata pekerjaan tidak optimal, tentunya BEP-nya akan lama. Nah, kemudian eh, terkait dengan bagaimana regulasi itu, ya pentingnya regulasi itu dibuat oleh pejabat yang pernah menjadi pengusaha. Nah, ini pentingnya. Banyak pejabat yang belum pernah jadi pengusaha. Jadi tidak tahu keluh kesahnya bagaimana sih eh, eh, hambatan kita di dalam menjadi pengusaha truk itu. Mereka kan semuanya tahunya di atas kertas. Terus tahunya hanya bisikan dari bawahan atau laporan-laporan yang notabene semua itu belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, pentingnya eh, seorang pemangku kebijakan itu adalah orang yang benar-benar profesional di bidangnya, yang pernah menjalani kondisi di mana dia melakukan usaha itu dari bawah, terutama bukan hanya dapat dapat jadi direktur begitu, belum tentu dia memahami dari bawah, atau dari orang tuanya diturunkan kepada putra putrinya, itu belum tentu mereka memahami apa yang terjadi di bawah dengan baik. Mereka bisa melihat secara casingnya, tetapi internalnya mereka belum belum memahami mungkin. Kira-kira itu, Mbak Nur. Oke, melihat operasional logistik gitu Pak ya. Kalau kita lihat operasional logistik, pasti banyak sekali tantangannya, mulai dari tadi bahan bakar, biaya operasional dan sebagainya, seperti itu ya. Melihat dikaitkan dengan perkembangan inovasi dan teknologi Pak dalam berbagai sektor industri. Gimana sih posisi Aprindo ini dalam mendorong transformasi digital gitu Pak untuk sektor logistik, khususnya angkutan darat Pak ya? Jadi begini, Mbak Nur. Eh, menurut saya sendiri ada beberapa, kita mulai dari ini ya, dari sebelum kita menginjak ke Aprindo terkait dengan digitalisasi. Kita membicarakan bagaimana strategi kita, terutama secara personal, secara pengusaha, untuk mengatasi tantangan di dalam bisnis
transportasi. Ini kan begitu. Sebelum kemudian bagaimana Aprindo mempunyai solusi. Nah, eh, di dalam kita menjawab tantangan itu di masa perang tarif ini tentunya kita harus mengadakan efisiensi operasional. Nah, efisiensi operasional yang seperti apa yang kita kita harapkan? Ya tentunya efisiensi ini harus dibantu dengan Transtrack. Bagaimana kita bisa efisiensi ini dibantu dengan Transtrack? Transtrack dengan fleet manajemennya bisa memantau lokasi, bisa memantau konsumsi BBM, bisa memantau perilaku sopir secara real time, itu sangat mengurangi dari penggunaan bahan bakar. Itu sangat penting sekali. Sudah banyak terbukti itu dengan adanya uh, fleet management yang dimiliki oleh Transtrack itu sangat luar biasa, bisa mengurangi penggunaan bahan bakar. Nah, kemudian kita juga dengan efisiensi itu bagaimana juga penjadwalan rute yang efisien. Jadi kita mencari rute-rute yang efisien melalui apa namanya lifetime GPS itu. Kita lihat rutenya, oh lewat sini Pak, nanti Bapak lewat sini karena di sini ada seperti kita bisa lewat itu, bisa apa namanya mengarahkan driver kita seperti itu lebih mudah. Nah, kemudian selain itu, selain efisiensi operasional ada perawatan preventif. Nah, ini yang kadang-kadang agak sulit dilakukan. Kenapa? Begitu sopir itu turun, kadang sopir itu langsung pulang tanpa laporan dulu kepada mekanik, kepada bagian perawatan. Nah, bagian perawatan sendiri kalau nggak ada laporan, nggak ada keluhan kan, mereka apa yang harus dikerjakan nggak tahu. Nah, itu makanya kita sangat sulit sekali mencari pengemudi-pengemudi atau driver-driver yang berkualitas. Mereka lebih kepada bekerja seenaknya dewe. Itu yang sering terjadi. Nah, kemudian jika kita melakukan perawatan secara preventif, kita bisa tahu histori dari kendaraan itu sendiri sehingga tidak sampai terjadi kerusakan di jalan, kemudian malfunction terkait dengan brake dan sebagainya. Nah, setelah efisiensi dan perawatan juga ada eh, kita mungkin perlu apa namanya melakukan pelatihan kepada driver. Tetapi itu juga sangat sulit dilakukan. Driver kalau libur itu mereka minta minta uang tambahan, loh Pak. Kalau saya jalan sehari itu dapat uang sekian, Pak. Nah, kalau saya libur untuk pelatihan dan sebagainya, padahal ini sudah pekerjaan sehari-hari saya, Pak. Tetapi sebenarnya pelatihan ini adalah untuk melatih bagaimana insting dari driver itu kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan di jalan raya. Kalau sudah terbiasa seperti seorang pesilat, kalau jurus itu sudah dihafalkan, begitu sekali menggerakkan tangan, dia akan mengikuti gerakan-gerakan yang lainnya secara apa namanya, secara refleks. Itu kira-kira. Nah, kemudian digitalisasi dan kolaborasi teknologi itu tentunya Transtrack adalah pakarnya di bidang ini. Digitalisasi ini ya penggunaan tracking sistem, kemudian ada invoicing secara otomatis, ada dengan begitu komunikasi yang baik bisa terjadi dengan klien. Tetapi saya kasihan dengan tenaga kerja kalau begitu. Kalau semua serba otomatis, akhirnya mengurangi tenaga manusia. Otomatis kalau yang ambil surat jalan sendiri, biasanya yang bikin invoicing sendiri, yang messenger sendiri. Sekarang kalau sudah semua otomatis, begitu terima surat jalan, invoicing sudah langsung tercetak karena harga sudah kita tentukan, langsung sudah terkirim secara by email kepada customer, akhirnya mengurangi, semua ada positif negatifnya, ya itulah negatifnya, akhirnya mengurangi tenaga manusia dalam hal ini. Dan kemudian, nah yang paling penting itu adalah pengusaha angkutan barang harus bergabung ke dalam Aprindo. Sebab kalau tidak bergabung di dalam Aprindo, mereka akan kurang terkait informasi update-update atau solusi-solusi untuk kita bisa melaksanakan kegiatan eh, bilateral baik dengan stakeholder atau dengan customer. Itu kita akan kehilangan momen itu. Kita dapatnya berita itu setelah lama baru kita tahu, oh iya ya, ada begitu ya. Tetapi kalau kita ikut asosiasi, begitu ada update terbaru terkait regulasi dan sebagainya, langsung kita dapatkan. Karena kita langsung mendapatkan dari stakeholder terkait, baik dari pemerintah ataupun dari pelabuhan, BUMN. Kita akan mendapatkan yang pertama karena kita memang kepanjangan tangan dari mereka. Itu. Dan kemudian yang terakhir mungkin pentingnya asuransi.
seperti yang dilakukan Transtrek, saya sangat sepakat sekali. Menggunakan fasilitas Transtrek untuk angkutan barang, otomatis akan mendapatkan asuransi jiwa 2 orang kalau nggak salah ya. 2 orang untuk kendaraan angkutan barangnya itu. Nah, tetapi yang perlu saya usulkan di sini, perlunya tambahan untuk asuransi pihak ketiga. Sehingga asuransi itu jadi satu di sana. Mungkin bisa ditambahkan klausulnya di dalam kontrak itu. Apakah Bapak berkenan ikut untuk tambahan asuransi pihak ketiga itu jadi satu dengan harga yang murah, luar biasa sekali. Itu akan menjadi sebuah nilai yang plusnya banyak sekali untuk Transtech. Yang sudah plus selama ini, plusnya ditambah lagi satu, kira-kira begitu. Nah, kemudian kembali dilanjutkan ke bagaimana sih Aptrindo terkait dengan transformasi digital di sektor logistik angkutan darat ya. Ini saya ngomong terus Mbak Nurnya cuma angguk-angguk aja ini. Ini bukan kuliah di 2 SKS ya Mbak. Ini kita kita ini apa Oh, Pak, namanya? kita kan sharing, Pak, sama Sharing, para iya, peserta gitu ya, Pak siap, ya. siap. Jadi bagaimana sih pentingnya transformasi digital terhadap sektor logistik angkutan darat? Yang pertama, sektor digital ini akan membawa dampak efisiensi terhadap operasional. Nah, zaman dulu, sebelum pakai produknya Transrec, terutama pelacakan real time, saya selalu, Pak, posisi di mana? Pak, posisi di mana? Bingung kita, dan mereka biasanya berbohong. Mereka sudah keluar dari pabrik, belum keluar Pak dari pabrik untuk mengetes bagaimana sih kita kuat mental enggak. Kadang-kadang mereka begitu, sengaja apa, tidak berbicara jujur kepada kita. Nah, dengan adanya GPS, dengan pelacakan real time, kita nggak usah telepon, oh dia udah sampai sini, kita tinggal info kepada petugas di lapangan, itu si A sudah sampai sini, mungkin sebentar lagi akan sampai di pelabuhan, sekitar jam sekian sudah kosong, persiapan untuk rute selanjutnya, atau ke garasi dulu untuk maintenance dan sebagainya, itu bisa kita jadwalkan dengan baik. Dan kemudian eh, penghematan biaya. Penghematan biaya ini apa? Dengan digitalisasi ini, apalagi di Transtech seharusnya kan ada apa namanya FLI kalau nggak salah ya. FLI ya, betul ya Mbak Nur ya. Nah, itu sangat sebenarnya menghemat biaya kita. Kalau seandainya FLI itu bisa dimanfaatkan antara pemilik barang dengan pemilik angkutan darat dan juga pemilik pergudangan dipertemukan di sana di dalam sebuah platform digital, itu akan lebih mudah komunikasinya. Itu akan menghemat biaya kita yang nggak perlu kemana-mana untuk kita bisa market gitu, karena kita sudah ketemu di dunia digital kan gitu Mbak Nur. Nah, kemudian transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya digitalisasi ini semua tersimpan di dalam sebuah sistem, maka terkait dengan keuangan itu akan lebih terbuka dan mudah untuk diaudit. Misalnya saya ingin tahu Nopol A itu sebulan itu habis berapa sih maintenance-nya, kita sudah tahu. Nopol A itu penghasilannya berapa sih satu bulannya? Oh ternyata minus, jual aja karena maintenance-nya terlalu besar. Nah itu kita bisa lakukan dengan cepat. Nah kemudian ini karena waktunya tinggal dikit ya, kita percepat. Eh, Peningkatan kepuasan pelanggan. Kenapa dibilang kepuasan peningkatan pelanggan? Dengan adanya pelacakan pengiriman dengan mudah itu, pelanggan kadang-kadang tolong dong share apa namanya link untuk real time-nya, GPS real time kita bisa share. Punya transaksi luar biasa kita share, kita berikan ke mereka, mereka menyaksikan sendiri barang mereka berada di mana sampai di mana, nggak perlu tanya ke kita lagi. Kita sudah nggak perlu dipusingkan dengan Pak, truknya nyampe di mana? Pak, sopirnya nggak bisa dihubungi, nggak ada begitu, sudah transaksi luar biasa. Nah, kemudian peningkatan daya saing. Nah, dengan apa yang sudah saya sampaikan di atas, tentunya daya saing dari perusahaan kita itu lebih besar daripada perusahaan-perusahaan yang lain. Transaksi luar biasa sekali lagi. Kemudian pendukung kebijakan pemerintah. Nah, fasilitas-fasilitas GPS dan juga yang lainnya yang disediakan oleh Trustech itu adalah salah satu pendukung untuk supaya NIB kita bisa terverifikasi dalam rangka kita pemenuhan SNK-PA. Kira-kira itu yang bisa bagaimana digitalisasi dilakukan dan kemudian di mana posisinya dari
Aptrindo. Nah, Aptrindo ini yang bisa menjembatani kebutuhan dari anggota terhadap hal-hal tersebut. Nah, misalnya anggota membutuhkan teknologi, kita bilang bukan GPS ya katanya Transtrek, membutuhkan teknologi untuk kebutuhan itu. Aptrindo bisa menjembatani, kita lo punya Transtrek dengan segala kelebihan. Terus kemudian eh, anggota bertanya, bagaimana sih terkait dengan pemenuhan SMK, PAU, Translate sudah ada. Jadi apa kebutuhan dari anggota? Aprindo, terutama DPC Surabaya yang sudah bekerja sama dengan Translate, itu akan menjembatani semua kebutuhan dari anggota itu terkait dengan digitalisasi yang bisa disediakan secara optimal oleh Translate. Kira-kira itu sih, Mbak Nur. Panjang ya, Oke. susah ya, merekatnya susah kayaknya itu. Iya nih, merangkainya panjang sekali Pak ya, gitu Heeh. ya. Oke, ini Bapak kan tadi udah nyampein ya bahwa ternyata Aprindo juga udah bekerja sama nih sama Transtrek mengenai Iya. beberapa fiturnya Transtrek. Kalau dari Bapak pribadi nih Pak, apa sih yang Bapak rasakan setelah menggunakan si Transtrek ini sendiri? Kalau testimoni dari saya terkait Translate, saya sangat puas sekali. Bahkan saya ini seperti addicted, ketergantungan dengan Translate. Kenapa? Begitu GPS dari mobil ini kita bilang yang teknologi yang gampang, yang kecil bagi Translate yaitu GPS real time. Saya sudah bingung karena saya tidak bisa memantau kendaraan saya ini posisi di mana, padahal masih ada tanggung jawab selanjutnya yang harus kita lakukan dalam rangka planning-planning untuk pemenuhan kebutuhan atau pesanan dari customer. Jadi saya benar-benar addicted dengan Trust Track ini, luar biasa pokoknya. Salut buat Trust Track. Kira-kira itu sih Mbak Nur, singkat tapi mudah-mudahan bisa padat itu artinya. Oke, kalau seperti itu Pak, apa sih harapannya Pak Wayan nih untuk Transtrek di 2025 dan harapannya untuk kerjasamanya antara Transtrek dan Aprindo Pak? Sebenarnya Translate ini sudah punya semuanya ya Pak, mulai sistem yang bisa terintegrasi atau open IP katanya. Saya sih bukan orang kurang teknik ya, kita orang pengusaha open IP, kemudian kemudahan akses dari Translate itu sendiri sampai bisa sharing apa namanya sharing lokasi GPS seperti yang saya sampaikan. Terus kemudian fitur-fitur dari Translate itu sendiri bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya bahan bakar mau dikasih bisa, dan itu sudah dipasang di beberapa tempat. Walaupun saya belum pakai. Kemudian kamera itu sangat sangat mudah sekali. Dan kemudian bagusnya Transtrek ini adalah sebuah inovasi teknologi yang berkelanjutan. Walaupun di beberapa segmen mungkin belum bisa berjalan dengan baik karena masih perlu pengembangan dan juga penyesuaian. Dan saya siap untuk memberikan masukan terhadap Transtrek terkait dengan hal itu. Dan kemudian Transtech ini juga bahkan sangat adaptif terhadap regulasi. Jadi ada peraturan baru, Transtech bisa menyediakan fiturnya untuk itu. Itu luar biasanya Transtech. Nah, tetapi ada sedikit mungkin yang saya rasakan karena di sini ada banyak persaingan teknologi ya. Di Transtech berjualan teknologi, di tempat lain bukan teknologi, tapi mungkin hanya sebatas GPS dan keperluannya itu. Nah, Transtech ini menurut pandangan saya mungkin promosinya perlu ditambah, ada ruang-ruang promosi yang mungkin perlu dimanfaatkan. Misalnya kami yang memiliki 2.000 armada. Pasang stiker saja di setiap armada. Itu sudah membawa nama Translate kemana-mana. Karena tujuan kita bukan hanya seputar Jawa Timur, ke Bali, ke Jawa Tengah, ke Jakarta tujuan. Macam-macam. Dengan pasang satu stiker di kendaraan anggota kami, itu sudah akan membawa nama Translate kemana-mana. Terus kemudian perlu ditimbulkan sebuah branding yang kuat. Nah, branding ini ya itu tadi pemasangan stiker itu branding yang luar biasa. Pemakaian trust itu sudah luar biasa. Dengan branding yang kuat sama dengan kondisi zaman dulu. Kalau kita mau beli air mineral, saya beli merek A, pasti langsung begitu. Padahal yang keluar merek C itu misalnya. Seperti itu yang harus dibuat oleh Transtrek. Dan kemudian yang terpenting ini buat kami pengusaha, harganya lebih kompetitif. Nah, itu terus terang ini apa namanya seruan dalam hati saya itu harganya harus lebih kompetitif ini supaya kita memang Transtech karena teknologi yang berkelanjutan sekali pasang
itu akan sepanjang zaman. Jadi keuntungannya sepanjang zaman. Sedikit tapi pasti dan berkelanjutan itu akan membawa sebuah dampak yang luar biasa. Dan kemudian satu hal yang paling penting, Transtech itu harus menciptakan duta-duta Transtech dengan memberikan insentif bonus-bonus. Nah, duta-duta ini seperti dengan duta pariwisata dan sebagainya. Itu perlu sekali sebagai apa namanya brand ambassador, kalau bahasa kerennya ya, brand ambassador. Itu mungkin perlu itu, Mbak. Jadi itu sih yang perlu kiranya ini. Cuman ke depannya harapan saya Transtech dapat tumbuh menjadi penyedia layanan digital yang lebih utama dalam kegiatan logistik, dengan cara memberikan benefit lebih. Ya seperti tadi yang saya sampaikan, mungkin harga yang bersaing, pelayanan yang sekarang sudah sangat baik, ditingkatkan lagi jauh lebih baik lagi, serta platform yang saya sampaikan tadi FLI itu segera dimanfaatkan untuk mempertemukan satu dengan yang lainnya dengan free dulu. Free kalau memang sudah orang merasakan manfaatnya itu akan berbayar pun mungkin tidak akan rugi. Sama dengan Gojek itu. Gojek berbayar, kita beli 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 apa namanya pakai GoFood padahal belinya 20.000, kalau dengan Gojek 22.000. Nggak nggak mundur gitu loh, seperti itu. Memang sedikit kelihatannya, tetapi dengan lalu lintas yang padat itu luar biasa pendapatan. Kira-kira itu sih, Mbak Nur. Ya, terima kasih Pak atas pujiannya, masukannya gitu Pak ya untuk Transtrek di 2025 ini gitu. Nah, sebelum kita melanjutkan ke sesi tanya jawab nih Pak, mungkin dari Pak Wayan ada closing statement nih Pak. Mungkin kurang lebih 3 menit saya beri Oke, waktunya Pak. baik, terima kasih banyak Mbak Nur. Saya sampaikan kepada pengusaha angkutan barang. Pengusaha angkutan barang itu adalah orang-orang yang kuat dari sisi mental maupun pola pikir. Nah, kenapa seperti itu? Karena jika kita melihat besarnya resiko dan rumitnya regulasi yang ada saat ini, diperlukan orang-orang yang tangguh di sana sebagai pengusaha angkutan barang. Dan kemudian untuk itu, pengusaha angkutan barang ini perlu sebuah wadah yang besar untuk mendukung kegiatan dan kebutuhan itu. Sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi dan suara dari pengusaha angkutan barang itu sendiri. Nah, untuk itu kami dari Aptrindo mengajak seluruh pengusaha angkutan barang untuk bersatu dalam sebuah wadah asosiasi pengusaha truk Indonesia. Nah, jika kita sudah satu komando dalam satu wadah yang besar, maka tidak akan berani ada orang yang membuat sebuah regulasi-regulasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan ataupun kenyataan yang ada di laut. Kemudian, sebagai pengusaha angkutan barang, keselamatan orang dan barang itu harus selalu kita utamakan untuk dapat memberikan sebuah pelayanan terbaik kepada customer. Dan untuk itu, saran saya manfaatkan Transtring sebagai platform digital yang mampu memberikan semua solusi digital yang solutif sebagai tindakan preventif terhadap kecelakaan. Kira-kira itu, Pak. Oke Pak, nah untuk sekarang kita akan beralih ke sesi tanya jawab nih Pak. Dan di sini udah ada 56 pertanyaan nih untuk Pak Wayan ya. Dan kita Waduh. juga udah pilih-pilih nih Pak pertanyaan-pertanyaan Pak Wayan ya Pak. Iya, iya. Mudah-mudahan pertanyaannya Oke, gampang-gampang ya, Mbak Nur ya. Nggak susah-susah. waduh. Oke, untuk pertanyaan pertama Pak, dari Yuni Fauziah. Bagaimana peran sistem less dan truckload dapat membantu optimalisasi kapasitas angkutan terhadap penurunan biaya logistik nih Pak? Bagaimana? Bagaimana peran sistem less dan truckload dapat membantu optimalisasi kapasitas angkutan terhadap penurunan biaya logistik, Pak? Jadi begini, kalau eh, muatan kita tidak terlalu banyak, tentunya apa namanya mekanikal dari kendaraan kita tidak membutuhkan tenaga yang lebih. Nah, kalau tidak membutuhkan tenaga yang lebih, otomatis terjadi efisiensi bahan bakar. Nah, efisiensi bahan bakar inilah yang menyebabkan kita irit. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan lessnya load itu, ban yang kita gunakan juga tidak cepat terkorosi, tidak cepat habis ban itu. Nah, kita penghematan di kendaraan, penghematan di bahan bakar, penghematan di ban, dan juga mesin. Dengan muatan yang lebih ringan, mesin kita kerjanya tidak akan berat, dan itu membuat
masa pemakaian atau durasi dari mesin itu lebih panjang dan tidak rentan terhadap kerusakan. Kira-kira itu. Tiga hal itu yang kita dapatkan dari bagaimana kalau muatan kita tidak terlalu penuh atau tidak terlalu banyak. Oke, bagaimana nih Kak Yuni udah terjawab ya pertanyaannya. Lanjut ke pertanyaan kedua Pak dari Asep Imam. Menurut Bapak, sejauh mana teknologi seperti digitalisasi dan sistem pelacakan truk berkontribusi pada efisiensi distribusi ke daerah wisata? Dan apakah inovasi ini dapat mendorong pertumbuhan pariwisata khususnya di wilayah dengan akses logistik terbatas? Kita bicara hubungan logistik dengan pariwisata. Nah, pengiriman logistik ke daerah wisata itu tidak terlalu sering. Karena otomatis pengiriman logistik ke daerah wisata itu yang berbau dengan merchandise dan sebagainya yang berhubungan dengan itu produksi, entah itu produksi, entah itu barang jadi dan sebagainya, itu tidak sering terjadi, tidak seperti kalau pengiriman sembilan bahan bahan pokok. Sehingga pada saat terjadi pengiriman barang tersebut, tentunya supaya untuk kita bisa mengefisiensikan kegiatan itu dikirim pada saat tidak terjadi keramaian. Biasanya kalau saya kirim barang ke Bali itu kita masuk daerah pariwisata itu lewat jam 7 malam dan keluar sebelum jam 5 pagi. Dengan begitu sangat efisien sekali. Satu, keselamatan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua, keselamatan dari barang itu sendiri. Serta memudahkan kita dalam melakukan pemindahan barang dari angkutan ke gudang. Kira-kira itu, Mbak Nur. Oke, berarti untuk truk untuk mendistribusikan ke daerah pariwisata udah diatur Pak ya jam-jamnya, kapan Ya, dia harus betul, berangkat, kapan dia betul. harus pulang untuk agar tidak mengganggu gitu Pak ya suasana Betul. pariwisatanya gitu ya Pak. Betul sekali. Sebab kalau truk datangnya siang hari selain selain di jalan itu berbahaya, juga akan merusak pemandangan dari pariwisata itu sendiri. Akhirnya mengurangi nilai dari pariwisata daerah itu sendiri itu kira-kira. Oke, bagaimana nih Pak Asep? Ya, Apakah sudah menjawab? alhamdulillah tercerahkan. Terima kasih, Bapak yang terhormat, Bapak Wayan. Terima kasih Pak Asep. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya Pak, pertanyaan ketiga dari Nada Mutia. Izin bertanya, dengan adanya kenaikan harga BBM, industri, dan suku cadang, mengapa sampai sekarang belum ada mekanisme tarif logistik berbasis indeks biaya yang adil dan adaptif terhadap pertumbuhan ekonomi makro, nih Pak? Kenapa Jadi begini, kira-kira Pak? dalam menentukan tarif itu tidak semudah yang kita bayangkan. Sebab banyak elemen yang dibutuhkan di sana. Tiap daerah memiliki karakteristik daerah masing-masing, baik terkait dengan UMR, terkait dengan regulasi Pemda, terkait dengan pajak, itu kan Pemda yang punya haknya. Jadi faktor-faktor itu harus menjadi sebuah dalam hitungan penentuan tarif harus menjadi faktor yang fluktuatif. Tetapi pemerintah siapapun menterinya tidak berani mengambil resiko itu. Dan selain itu juga penetapan tarif itu kalau tidak diawasi sama juga bohong. Sama juga bohong. Jadi di Surabaya kita sudah di tahun sekitar 2007 itu ada waktu itu asosiasi truk itu baru ada satu dan dia bisa mengeluarkan sebuah penetapan tarif. Penetapan tarif ini hanya omong-omong karena begitu turun di lapangan tanpa pengawasan tarif tarif itu sudah hancur kembali. Nah, bagaimana caranya setiap stakeholder itu bisa berkolaborasi untuk bisa satu menetapkan tarif dengan beberapa faktor yang fix, beberapa faktor yang fluktuatif, dan kemudian yang satu terjadi pengawasan. Pengawasan bagaimana? Di dalam pola pikir saya, pengawasan itu ada pada sistem perpajakan. Jadi misalnya sistem perpajakan yang sesuai dengan KBLI-nya itu ada biaya tarif sewa kendaraan dari tujuan A ke B. Itu sudah ada tarifnya. Kalau pajak yang dilaporkan tidak sesuai, maka tarifnya yang dilakukan berarti tidak sesuai. Disitulah pengawasannya. Mudah-mudahan dengan seperti itu bisa terjadi tarif yang fix, tarif yang benar-benar diberlakukan secara adil. Nah, sulit sekali untuk menentukan itu. Karena pemerintah
kita tidak tahu ya seperti apa yang pola pikir pejabat-pejabat itu karena memang ada pengeluaran yang fix cost sama fluktuatif cost yang mereka harus pahami. Makanya perlunya kami pengusaha itu diajak duduk bersama dalam menentukan tarif sehingga tarif itu bisa berlaku secara nasional karena bisa menyesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing. Kira-kira itu. Pemerintah masih belum berani untuk itu. Kira-kira itu Mbak Nur. Oke, ini pertanyaan keempat ya Pak dari Putra F. Apakah sejauh ini transformasi menuju logistik digital dan non-odol meningkatkan kesejahteraan atau dampaknya mempercepat marginalisasi sopir dan operator kecil yang tak siap bertransformasi? Jadi begini, odol itu sebenarnya operator bukan hanya yang kecil aja yang tidak siap dengan odol. Seperti yang saya sampaikan di depan, operator besar itu malah tidak siap dengan odol. Bagaimana mereka siap dengan odol kalau seandainya memotong kendaraannya itu memerlukan biaya 2 sampai 3 juta dengan jumlah kendaraan sampai dengan 300 unit yang harus dilakukan sendiri. Itu akan menjadi sebuah kerugian yang besar bagi sebuah perusahaan dan kalaupun saya sebagai pengusaha, saya pun nggak mau melakukan itu. Ngapain buang-buang duit sementara efek dari pemotongan itu sendiri tidak akan ada efeknya karena pengawasan terkait dengan odol itu tidak ada. Nah, sementara itu masalah kesiapan operator kecil atau operator besar itu kembali kepada internal masing-masing. Dilihat dengan kondisi masyarakat Indonesia yang belum siap untuk menerima zero odol itu, tentunya menyebabkan semua operator tidak bisa melakukan dengan baik karena persaingan tarif itu masih dilakukan dengan bebas. Kira-kira itu Mbak Nur. Mudah-mudahan singkat padat ini bisa menjadi apa gambaran lah, walaupun bukan jawaban yang mengena secara 100%. Oke nih Pak, pertanyaan terakhir nih Pak dari Hendrianto. Apakah sudah ada apakah sudah ada usaha membangun sistem logistik darat yang relisen terhadap tekanan musiman seperti lebaran atau volatilitas harga BBM serta transisi teknologi secara simultan dan terkoordinasi? Untuk saat ini, untuk menciptakan sebuah sistem digitalisasi angkutan itu tidak mudah karena SDM kita sendiri, kita lihat SDM kita. Pengusaha yang ada di Indonesia ini tidak semua melek teknologi. Bahkan ada yang gaptek. Bagaimana orang-orang seperti itu bisa melaksanakan digitalisasi secara kompleks? Tentunya sangat sulit untuk menerapkan itu. Kecuali mungkin 2 generasi ke depan dengan keberhasilannya pendidikan, mudah-mudahan kedua generasi ke depan itu sudah melek teknologi semua, tidak ada yang gaptek. Sehingga digitalisasi terkait dengan angkutan barang ini bisa dilaksanakan dengan baik. Untuk saat ini masih belum bisa, masih jauh. Sebab orang-orang yang selevel saya, jangan jangan bilang yang di atas saya, yang seusia dengan saya itu masih banyak yang gaptek. Kalau ditanya seperti ini terkait dengan digitalisasi, mereka nggak tahu, nggak bisa jawab mereka. Nah, itu repotnya. Makanya di Indonesia ini dengan keterbatasan SDM itu sangat sulit melakukan digitalisasi terkait apapun juga. Kira-kira itu Mbak Nur. Oh, oke. Terima kasih Pak Wayan atas jawaban-jawabannya. Nah, rekan-rekan, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa akan ada 3 orang pemenang dengan pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan eksklusif merchandise dari Transtrek. Mungkin bisa saya langsung sebutkan saja ya namanya, dan bagi yang disebutkan namanya silakan konfirmasi di kolom chat untuk menyatakan bahwa kalian menang agar tim kami bisa merespon rekan-rekan kayak gitu ya. Yang pertama ada pertanyaan dari Nanda Mutia. Selamat kepada Nanda Mutia. Selanjutnya ada dari Hendrianto. Selanjutnya ada dari Putra F. Selamat untuk ketiga pemenang. Bisa langsung konfirmasi di kolom chat agar dinotis oleh apa ya agar dinotis oleh para panitia. Nah, pemenang sendiri juga akan mendapatkan masing-masing eksklusif merchandise dari Transtrek. Dan data pemenang nanti akan kami ambil dari data formulir. Jadi pastikan data formulir rekan-rekan telah diisi dengan sesuai seperti itu. Oke, kalau gitu kita akan mengambil foto gitu ya, foto bersama
Jadi silahkan rekan-rekan untuk on cam atau menyalakan videonya karena kita mau foto bersama. Bagaimana, panitia? Udah siap? Nanti akan saya hitung 1 sampai 3 dan tolong standby gitu ya. Berikan wajah-wajah terbaik atau gaya-gaya senyuman terbaik. Karena ada beberapa slide, jadi rekan-rekan diminta untuk tetap standby dengan posisinya. Seperti itu ya. Oke, akan saya hitung. 1, 2, 3, senyum. Oke, sekali lagi ya. Slide selanjutnya, 1, 2, 3, senyum. Sekali lagi. Oke, sudah cukup. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada Pak Wayan yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu, sharing kepada kita semua terkait armada logistik pada siang hari ini. Selanjutnya, kita akan beralih ke pengundian acak menggunakan random picker dan seperti yang saya sudah ingatkan akan ada 5 orang pemenang door prize belanja Alfamart sejumlah 1.500.000 rupiah dengan masing-masing pemenang akan mendapatkan 300.000 rupiah. Oke, untuk panitia apakah sudah siap diputar rodanya? Kita berharap siapa yang akan dapat silakan diputar. Silahkan berdoa para peserta, siapa tahu namanya muncul ya. Selamat kepada Muhammad Indra. Silakan Muhammad Indra untuk merespon di kolom chat. Saya hitung 1 sampai 3. Jika tidak ada, kita akan skip. Muhammad Indra. Muhammad Indra, apakah orangnya hadir? Muhammad Indra. Sepertinya tidak ada, jadi kita langsung skip. Udah. Mungkin bisa diputar lagi, silahkan. Oke, selamat kepada Eni. Eni Setiani, saya hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, oh hadir. Oke, Eni Setiani hadir ya. Oke, kita lanjut. Oke, selamat kepada Umi Zulfa, saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Umi Zulfa ada, Umi Zulfa? Apakah hadir? Oh, tidak hadir, kita lanjut. Oh, hadir, terlambat ya ngetiknya. Oke, sisa 3 orang nih. Selamat kepada Lin. Oh, Lin hadir langsung. Cepat sekali si Lin ya. Ayo, 2 orang lagi. Oke, selamat untuk Edi. Untuk Pak Edi, saya itu 1 sampai 3 ya Pak. 1, 2, 3. Pak Edi hadir, Pak Edi. Oh, sepertinya tidak hadir ya Pak Edi ya. Kita lanjut saja. Oh, ada terlambat juga Pak Edi. Oke, 1 orang lagi nih. Oke, selamat kepada Farayah. Farahia Putri, apakah ada? Saya hitung 1, 2, 3. Abian ini namanya kenapa tidak nama asli ya? Bagaimana nih panitia? Apakah di skip saja? Oke, lanjut silahkan. Oh, ada nih. Farahia Putri ada ternyata. Oke, selamat kepada para pemenang.
Oke, selamat kepada para pemenang dan pastikan data diri Anda telah sesuai dengan yang telah Anda tuliskan di formulir. Nanti data tersebut akan diambil oleh panitia kami dan akan dihubungi oleh panitia kami. Seperti itu. Oke, seperti yang udah saya telah sampaikan di awal, kayak gitu ya. Seperti yang udah telah saya sampaikan di awal acara bahwa kita ada harga khusus nih bagi untuk para peserta. Nah, untuk para peserta kita ada harga spesial sebesar 20% dan 10% dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. Ya, panitia. Jadi untuk para peserta bisa langsung menikmati harga khusus ini mulai dari 20% sampai 10%. Oke. Ya, seperti yang saya udah bilang di awal ya, bahwa kita ada harga spesial atau penawaran spesial, penawaran khusus nih bagi para peserta webinar dengan memberikan diskon webinar sebesar 20% dan 10% dengan ketentuan dan syarat tertentu. Yang pertama, instalasi pembayaran harus dilakukan paling lambat bulan Mei. Dengan metode pembayaran bisa cash, cicil, dan sewa. Selain itu juga harga ini hanya untuk produk yang ada di brosur. Jadi rekan-rekan semua bisa cek brosur kami yang ada di website Transtrek. Nah, lalu bagi yang berminat nih, para rekan-rekan atau peserta webinar yang berminat untuk berlangganan produk Transtrek, kami juga memberikan free trial sehingga Anda dapat mencoba terlebih dahulu produk-produk dan layanan Transtrek. Nah, rekan-rekan bisa menghubungi Transtrek melalui WhatsApp, Instagram, email, ataupun QR Code. Jadi silahkan mungkin bisa di screenshot gitu ya, yang siapa tahu ada yang berminat menggunakan free trial kami, bisa langsung menghubungi nomor yang ada di layar Anda. Seperti itu. Ya, karena kita udah di ujung akhir acara, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada para peserta, kepada narasumber, Aprindo maupun Transtrek, kru, tim panitia yang lainnya yang telah hadir pada webinar siang hari ini. Semoga webinar hari ini dapat membantu kita memahami bahwa ternyata logistik itu, armada logistik itu sangat penting gitu ya untuk keberlangsungan logistik kita. Saya Fatma selaku MC pamit undur diri. Sampai jumpa dan sampai bertemu di webinar-webinar selanjutnya. Selamat siang semuanya. Kami terus melangkah maju, langkah demi langkah, hingga tak terasa mencapai usia baru. Berawal dari jawaban sebuah masalah, berkembang jadi solusi berbagai kebutuhan pengelola armada di Indonesia. Perlahan, kami bergerak untuk membuat jalan di seluruh negeri terasa lebih aman dan efisien bagi para pelaku bisnis, transportasi, dan logistik. Kami terus mentransformasi cara industri bergerak melalui teknologi mutakhir. Kami ingin dikenal sebagai all-in-one solution yang memiliki kesadaran betapa pentingnya pemantauan dan optimalisasi pengendalian setiap perjalanan armada. Memanfaatkan kapabilitas kami sebagai enabler teknologi yang berfokus pada digitalisasi operasi armada kendaraan melalui solusi optimasi operasi armada dan integrasi rantai pasokan untuk berbagai industri. Selama 5 tahun terakhir, Transtrek telah mentransformasi industri melalui teknologi mutakhir kami.
dan terus memberikan dampak baik secara internal maupun eksternal. Transformasi kami telah memberikan dampak, menginspirasi banyak pihak, dibuktikan dengan rekam jejak dan pencapaian di industri ini. Kami telah menempuh perjalanan inovasi, pertumbuhan, dan transformasi. Transformasi 5 tahun ini tidak hanya memperingati pencapaian kami di dunia teknologi, tetapi juga menatap masa depan saat kami terus mendorong batas dan mentransformasi industri lebih jauh lagi. Kami percaya bahwa transformasi yang sukses datang dari dalam. Kami mendorong tim untuk bertransformasi bersama menghadapi tren yang terus berubah dan dinamika industri. Mempersiapkan mereka menghadapi tantangan dan bergerak maju. 5 tahun bukanlah waktu yang singkat, namun perjalanan kami masih panjang. Kami dengan bangga telah mencapai tonggak pencapaian luar biasa, ditandai dengan pertumbuhan yang signifikan, melayani pelanggan dengan solusi teknologi inovatif. Dengan terus berupaya untuk keunggulan dan inovasi, Transrek terus berkomitmen untuk menjadi pemimpin industri terpercaya dan memenuhi kebutuhan yang terus berkembang dari para pelanggan kami. Kini, kami telah memulai perjalanan lebih jauh lagi, berkendara memasuki gerbang Asia Tenggara, memantapkan langkah ekspansi kami dan menjangkau dunia yang lebih luas. Dengan semangat inovasi dan komitmen, kami siap melangkah ke depan, membawa transformasi yang lebih besar dan berdampak bagi industri dan masyarakat luas. Bersama, kita bergerak menuju masa depan yang lebih cerah dan penuh peluang. We maximize your move. We optimize your business. We transform the industry together.